Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa qala asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa qala aidan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan wa bil qurba wal yatama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Rajab sahrullah wa sa'ban sahri wa inna Ramadana sahrul ummati. Sadaqallahul azim wa sadaqa balagul rasul habibul karim wa nahnu ala ma qala khaliquna wa radikuna minas syahidina wa sakirina bi qalbi salim walhamdulillahi rabbil hadiratul kiram al-mukarramun, para segenap tokoh masyarakat, bapak agama, para sepuhan bini sepuh, para segenap aparatur pemerintah setempat, bapak ketua RW, ada RW-nya ada, bapak ketua RT, ada RT-nya ada, dan seluruh aparatur pemerintah setempat baik sipil maupun militer yang dalam kesempatan malam ini mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus Ketua DKM Al-Mukarram Bapak Ustaz Hasan beserta jajaran, para staf, sekretaris, bendahara, dan juga jamaah Masjidul Akhlaq, mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa kepada segenap seluruh yang hadir dalam kesempatan malam ini, di tengah rintiknya hujan, di awal kita mengadakan acara di luar, sehubungan rahmat Allah turun, hujan pun turun, dialihkan ke masjid yang kita cintai ini. Panitia, jangan kecil hati, kita kerja dari pagi, sore, siang, bikin tenda, bikin tanggung untuk memuliakan Rasulullah. Itu tidak sia-sia, di sebuah amal ibadah. Kelak nanti keringat yang kita keluarkan, kelak nanti jadi pajak kita, kelak nanti capek kita bikin panggung, bikin tenda untuk mengagungkan Rasulullah.
mudah-mudahan menjadi sebuah saksi dari amal ibadah yang akan di hari kiamat Allah tunjukkan inilah hasil buah hidup di alam dunia. Kau mengadakan rajaban tapi dipindahkan ke masjid, ternyata tenda menjadi saksi, ternyata sound system menjadi saksi, ternyata semua menjadi saksi. Mudah-mudahan nanti Allah berikan kami sebuah amal ibadah. Tak lupa kepada tim hadroh, ini hadrohnya kemana? Timnya nggak ada, hadrohnya Ambalaya. Anak-anak kita juga tadi tak lupa, begitu sangat luar biasa Bu. Kita tadi kita bangga nggak? Bangganya luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi kiai, menjadi ustaz, menjadi hafid dan hafidah, penghafal Al-Quran, dan mudah-mudahan anak-anak tadi kita saksikan mereka menyampaikan tausiahnya, mudah-mudahan menjadi mubarik dan mubaligh. Tinggal meneruskan perjuangan kita Bu, orang tua, untuk anak-anak kita. Di Bojong Larang itu ada usaha apa enggak? Banyak. Di Bojong Larang itu ada kiai enggak? Di Bojong Larang itu ada kiai enggak? Ada kiai. Kiai ada. Saya lahir dan dibesarkan di kampung Bojong Larang. Tahun 88 saya berangkat ke pesantren. Tahun sekian saya pulang mendirikan majlis, pindah ke kampung baru. Saya ceramah kemana-mana, keluar daerah, ke daerah luar, ke Jawa muter, ke Lampung muter, ke daerah Palembang, ke daerah Surabaya, ke daerah Brebes. Tapi saya membawa sebuah nama kampung Bojong Larang. Kenapa? Saya orang Bojong Larang. Bener Bu. Mungkin yang tahu saya yang usia 60-50 tahun ke atas pasti tahu saya. Saya paling bandel di sini. Dulu Bu, saya paling nakal, main layangan juga seharian layangan orang saya ambilin. Dulu sebuah kenang-kenangan yang tidak bisa kita lupakan. Makanya kalau saya ceramah daerah Lego, daerah Bandunggangan, suka ditanya sama mereka, Pak Kiai dari mana? Saya dari kampung Bojong Larang. Enggak, aslinya dari mana? Dari kampung Bojong Larang. Ah, masa sih? Setahu saya orang itu nggak ada ustadz, nggak ada kiai. Yang ada tukang koplo banyak. Betul. Yang ada tukang remik loba. Bener. Nah, ayeuna teh urang wayahna urang teh berbalik 180 derajat. Baheula urang teh tukang main. Baheula urang teh tukang segala macam, melihat kondisi anak-anak kita, dukung mereka agar apa? Nanti mereka akan menggantikan kita sebagai orang tua. Betul. Bukan aku. Dipakai. Bangga saudara. Tadi lihat anak-anak kita baca Al-Quran tausiah, kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita diberikan keberkahan ilmu dunia dan akhirat. Puji syukur kita awali, kita panjatkan kehadirat Allah Rabbil Izzati yang maha mulia, Allah yang senantiasa melimpahkan kepada kita berbagai macam ragam anugerah, berbagai macam ragam nikmat, baik nikmat iman Islam, nikmat sehat jasmani, nikmat sehat rohani, nikmat panjang umur, tentunya wasilah nikmat panjang umur. Malam ini kita bisa hadir, malam ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka mengagungkan Rasulullah melalui peringatan Isra wal Mi'rajnya Rasul. Ini tak lepas daripada nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam
Tentu tercurah dan kehadiran junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi akhir zaman, baginda Nabi besar Muhammad. Tercurahkan juga salawat dan salam kepada segenap keluarga Rasul, para segenap sahabat Rasul, para tabi'in, para ashabat tabi'in, para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita diagung menjadi umat Rasulullah, dicinta oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita kelak nanti di akhir kehidupan kita, di titik akhir kehidupan kita, di alam barzah sampai yaumil qiyamah, di padang mahsyar, diagungi umat Rasulullah dan diberikan sebuah naungan pertolongan melalui syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat kita baca, apalagi di bulan Rajab kalau ingin diagung di umat Rasul. Bu, kan ada doanya di bulan Rajab. Bisa Allahumma barik lana fi Rajab wa wa balikna wa hasilma Allahul kafi qasodana wajadana likuli kafana wa ni'mal alhamdulillah. Ibu menyambung hebat, luar biasa Ibu. Makanya saya paling demen sama mama, langsung nyambung ya. Allahumma sholli wal piyati abda wa nuril absari wa diyaiha wala. Mereka mah Pak, coba nih Bapak di luar nih, Allahul kafi kagak nyambung. Tapi kalau begini Bapak nih, isuk-isuk ngopi, berang-berang sore-sore, pantas maghrib, habis isya, habis subuh, mau berak, beraknya juga baru nyambung. Doa kita baca di bulan Rajab ini, keberkahan Allah turunkan untuk siapa? Mereka yang mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Salawe 25 beli kaos lagi di lajada awewe zaman ayeuna bukan lagi ngaku janda. Salawe 25 beli kaos kaki awewe zaman ayeuna punya lagi nyambung. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Salawe 25 pergi mancing ke Bandung, lalaki zaman ayeuna tukang mancing
sayang. Terus bu terus setengah 4. Bulan berkah saudara, berkah ini bulan. Beruntunglah kita kalau hari ini kita masih ada di bulan Rajab. Beruntungnya luar biasa. Kenapa? Tidak sedikit mereka saudara kita, nggak sedikit mereka orang tua kita, teman kita, teman SD kita, teman SMP kita, teman kerja kita, mereka sudah pulang duluan. Kalau hari ini kita masuk ke bulan Rajab, ternyata Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk mengisi hidup dengan sebaik-baiknya. Apalagi tadi kita udah punya potensi Pak ya, Pak. Tadi anak kita baca Quran, tadi anak kita tausiah. Kira-kira bapak yang di luar bisa nggak tausiah sekarang? Bu, ini saya dapat amplop mimpi 2 juta 3 juta nih. Tadi bosan zaman di sana. Bu, tadi anak kita luar biasa, ceramah dengan lantang, pakai pantun. Ibu, saya bayar 1 juta ngomong di sini, saya dengar di situ, mau nggak? Ayo coba maju. Ini potensi saudara, Bu. Ini potensi. Kita dukung anak kita. Nanti akan menggantikan kita bukan orang lain, bukan tetangga kampung, tapi anak-anak kita yang kedepannya nanti akan menggotong kita, mendoakan kita, mentaklimkan kita, menguburkan kita. Maka tersenyumlah orang tua harus bangga melihat anak-anaknya bisa ngaji, bisa taklim, bisa ceramah. Alhamdulillah. Semua Pak Bu, keinginan kita sebagai orang tua nih, semua nih Bu, pengen punya anak soleh enggak? Pengen anak bisa ngaji enggak? Tadi anak kita baca Quran, tausiah, hafalan, bahkan jadi juara 1 juara 2. Kita orang tua bangga enggak? Bu, kita bangga enggak? Lebih bangga ibu dibandingkan guru yang ngajarin. Betul? Anak maju ke depan, kata ibu di belakang, anak gua itu. Padahal yang sebelah enggak ngomong, enggak nanya, saking bangganya anak gua. Tadi dipanggil sesuatu, festivalan, Udin maju. Ibunya udah siap-siap mau nyawer, maju deh, baca surat wal asri, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr. Di belakang ibunya dan bapaknya, alhamdulillah anak buah calon mendoakan dua. Betul? Yang bangga guru apa orang tuanya? Yang bangga guru apa orang tuanya? Orang tuanya. Su'eb maju. Si Su'eb maju. Kata MC bilang, Su'eb baca doa makan. Maju dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Suruh baca doa makan, doa masuk WC. Itu yang disalahin emaknya atau gurunya? Oh, pakai jelek gurunya. Allahu Akbar. Dukung orang tua sama anak, betul? Ini loh kadang-kadang kagak di kampung sono. Ada anak pengen bisa ngaji, anak yang dia talim, kadang-kadang nggak pernah diperhatiin itu anak. Di sini ada nggak? Kadang-kadang anak nyolong sendiri belajar, orang tuanya kagak nyaho. Nggak tahu itu anak ngaji di mana. Perhatiin yang benar. Kita punya anak,
kita bawa si Udin datang ke rumah Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bu, ada apa? Ini saya bawa anak saya si Udin. Oh, buat apa Bu? Supaya belajar ngaji. Tolong didik anak saya supaya pintar ngaji, pintar ngadoa. Dan nanti kalau saya meninggal kan si Udin nanti yang ngadoa. Alhamdulillah. Ada begitu kan nitipin? Bukan cuma nitipin, mesti ngerti. Si Udin dibawa bukan cuma nitipin. Gak ditipin, gak ada ditipin si Udin, itu Ustaz gak bisa usaha. Nah, jadi anak bapak ibu, betul, sampai kurus itu Ustaz. Makanya ngertiin. Datang si Udin, ini Pak Ustaz si Udin, tolong ajarkan anak saya. Ini si Udinnya, ini rokoknya 10 slok, kopinya 2 kilo, gulanya 2 kilo, susunya 20 kaleng, berasnya 1 karung, duitnya 2,5 juta. Tolong ajarkan anak saya. Apa kata Ustaz? Lumayan, ada 10 orang, 2 beli jadi Ustaz, 2 buka warung. Ini mah kadang-kadang kagak. Anak pengen pinter, anak pengen bisa ngaji, orang tua gak merhatiin. Ini saya bangga nih kerja sama anak-anak muda menuju sebuah acara. Dukung mereka, panggil mereka. Ya, emang ada acara-acara apa? Iya Pak, butuh dana berapa? Sekian. Ini Bapak kasih Ada gitu enggak? Ada gitu enggak? Ada? Enggak ada. Kemarin pada KM ini enggak ada. Dukung, kenapa? Ini anak-anak punya potensi ke depannya saudara, yang nanti akan menggantikan kita sebagai orang tua, betul? Siapa nanti akan menggotong jenazah kita kalau bukan anak-anak kita? Siapakah yang dia akan gantikan khatib khutbah kalau bukan anak-anak kita? Siapakah nanti yang gantikan imam kalau bukan anak-anak kita? Maka kita orang tua mesti bijak. Ini mah kadang-kadang kagak ada anak punya potensi, buku yang didukung, kita kayak gitu aja. Oh, alhamdulillah. Dukung anak kita, ajarin. Ini kadang-kadang ada anak pintar bisa lagi, kadang-kadang dicemburuin. Kenapa? Takut tersaingi. Ajarin berdoa supaya anak-anak kita bisa berdoa. Belajar bagaimana caranya sholat jenazah. Kenapa? Karena nanti akan menyelamatkan kita, anak-anak kita. Betul? Sebuah kebanggaan saudara. Siapapun mereka, seorang bapak, seorang ibu, orang tua namanya, dia bangga dengan anak-anaknya yang mampu dan bisa membaca Al-Quran, mampu mengerti dan paham tentang bagaimana hukum Islam. Itu sebuah kebanggaan, dan setiap harapan orang tua terutama ibu membesarkan dengan susah payah, melahirkan dengan taruhannya nyawa, medin untuk kira-kira. Betul? Ngising di kisangan ku indungna, betul? Belajar lempang ku indungna, betul? Mandi di pandian ku indungna, benar? Satu keinginan untuk orang tua dari anak-anaknya saudara. Apa keinginan mereka? Jika nanti aku sudah terbujur kamu sebagai jenazah, jangan ambil yang memandikan, jangan ambil yang menggapani, tapi siapa? Kalian anak-anakku yang berhak untuk memandikan diriku. Nah tadinya betul Bu, orang tua meninggal itu yang paling utama itu anak yang memandiin, anak yang nyolatin. Ini mah kadang-kadang kagak. Bapak meninggal yang nyolatin depan ustad yang nyolatin, tinggal anaknya di luar pada liatin. Itu bapaknya sedih. Kalau bisa bangun hidup itu anak. Sebuah kebanggaan. Makanya ibu bapak perlu wasiat nih sama anak. Apa kata ibu bilang? Ya tadi ayah naon mak
aing mah hayang lamun ke aing paeh sia anu nyolatkeun jadi imam. Tahun aing paeh dak mana sia anu mandian aing ya aing dileutik sia mandian sia geuringna aing anu ngurus nisan di isangan wayahna ya aing boga anak genep wayahna urusan jenazah aing tah kata seorang ibu yang ingin mendapatkan sebuah kebahagiaan betul dipandian ku anak babarengan terus mana deui matos dipandian disolatkeun sia ujang nomor paling gede anak aing jadi imam usia di imaman usaha di tukang jadi makmum kan paling utama aing ngarang ngaji dan paling utama teh jadi imam teh anak keluarga. Terus ieu aing mah pesen ka sia cak mana teh sageusna aing disolatkeun aing mah hayang digotong langsung ka makam ulah naik ambulan cak mana cak si dia nomor motor teh emang kunaon mah henteu aing mah pokona mah aing mah ka sia besan lamun aing paeh ulah pake ambulan aing mah hayang digotong ku sia ya aing teu ngagotong sia satahun 2 tahun aing teu capek wayahna aing boga anak gotong aing ka makam tak surung teh tapi makan jauh di dieu ka makam Bojong Larang geus terlalu nyaeun tapi tidak emang kunaon mah bung ambulan aing mah sok mabok terus si mabok we si utang doang itu keinginan kita pengen punya anak yang soleh perhatiin mantel sholat orang teh doakeun Robik pilih wali-walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira ngadoakeun indung urang ngadoakeun kudu supaya jadi anak-anak anu soleh jeung solehah. Bu, tapi dicontohan ku emak jeung bapana daek sholat mana daek sholat insyaallah tak budak daek sholat kuasa amin-aminan disugan ditahan sholat imam kadang-kadang itu bapak mah nipahan baik ayo sana sholat kamu ini bapak namanya telan handphone baik kayak gitu aja kamu gitu aja aduh kemana soleh hari anak kamu kita ke masjid bapak nama mancing baik kayak gitu aja ganti awak bapak nah Allahu Akbar sebuah kebanggaan sebab kenapa seorang anak yang mampu dan bisa baca Quran kanjeng Nabi mangqara al-Quran fasajharu mahalallahu wa harum adkhalahul jannah. Barang siapa seseorang yang mampu dan bisa baca Quran, anak kita bisa baca Quran, satu anak yang bisa baca Quran lalu diamalkan Al-Quran, maka satu orang anak mampu akan mengangkat 10 keluarga yang masuk neraka. Hiji anak. Nah, dukung pergerakan budak mora, dukung tanya kurang sia hayang naon, hayang maju, hayang lagi, dukung. Benar? Ieu mah henteu ngadukung henteu mere henteu kan PA. Ieu mah tuh di ujung berung rumah. Ada zaman budak-budak keliling, siapa kurangnya duitnya? Kalau zaman dulu Bu, orang tua kita zaman dulu acara kerajaan masih jauh sudah disiapin, mudah masih jauh disiapin betul. Kata orang tua dulu bilang, Neng, Tom, ini pohon nangka jangan diambil ya. Buat apa Pak? Nanti buat acara rajaban sama muludan, bener? Kenapa? Saking gedenya pahala nilai ganjaran ingin diaku oleh kanjeng Nabi, diaku oleh Rasul. Maka apapun yang kita berikan kepada kanjeng Nabi melalui acara peringatan Mi'raj ini, Allah pasti akan balas. Ulah bahil-bahil, ulah pelit-pelit. Ieu mah hayang ka surga tapi pelit. Digerakkan ke RW. Ayo anak muda, kita ada acara rajaban mulidan. Nih, RW nyumbang 2 juta.
Tenangnya we. Yo dengarkan Raja udah mulai. Aing we teh yo mumbang sayuta. Alhamdulillah. Bapak enak udah ini rame-rame ini. Iya dengarkan Raja Bang di masjid. Lah kurang. Ramai ada jadi. Yo gopek berek kadang aing. Ima kadang-kadang ibu kali lain dia lain dibitu lembut kadang-kadang bu bapak-bapak ada RT muter ketemu bapak nanti biasa ya pak mereka yang acara jabat oh kayaknya hampir RT kajaroh lebih nyusul kopi di guru ya PHP sumbangan pak eta selakina asup ke jero kamar kalau dibuka ngaran dompet berapa 500.000 set dan acara aja pak pemajikan yang mau dan pemajikan jangan dapat rajabannya saya terus dompet ulah gede-gede bisik naik sama orang bilang gak butuh biaya nggak sebaik 10.000 bayar 10.000 yang kasih luka itu ayah udah masuk mana ibu ningali bapak malah buat acara Jawa sumbangan apa ibu bilang apa itu pak RT naon minta sumbangan bapak mereka kopek nah yuk make dengan itu saya buat ini diikutan sebulan duit ikutan sabulan dan RT lumayan 500.000 masalahnya nyelip ikutan lamun hayang dicinta ku Kanjeng Nabi 12 terus lalu apa intinya saudara jelas tadi disampaikan ke anak-anak orang tentang bagaimana perjalanannya bagi Rasulullah tentang Isra wal Mi'raj. Satu intinya bahwa ibadah sholat itu Allah wajibkan di saat Rasulullah melaksanakan Mi'raj. Bu Mi'raj apa artinya Mi'raj? Naik. Apa artinya Isra? Lempang. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan. Hari mengabutan ya. Adapun Allah ke Bu, lamun kurang maca Quran, kalau wudu satu huruf itu 20 kebagusan. Hurufnya satu huruf 20 kebaikan Allah berikan. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan. Baca. Jadi Pak, dilukan Pak. Di luar ikutin biar berpahala. Ibu diam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh, alhamdulillah. Supaya menang barang-barang ini membaca Bismillahirrahmanirrahim. Madil Aqsa karena Isra lempang. Isra itu idal lugawiyah artinya berjalan. Nah, ibu dari rumah datang ke Masjidul Akhlaq dalam rangka talim lempang. Nah, perjalanan di waktu malam itu namanya Isra. Lalu apa artinya Mi'raj? Mi'raj itu naik dari langit pertama, langit kedua sampai langit kedua, Sidratul Muntaha, ke mustawa berhadapan dengan Allah, disebutlah Mi'raj. Indah lugawiyah artinya Mi'raj adalah
naik geus paham kuali. Jadi setiap lembang ngaranna is kedeng bapak puting-puting kakarayapan karena kode mah bapak geus ngaji make kode yuk mak kurang mikros apa sih kewajiban itu? Sholat untuk siapa? Untuk kita. Untuk apa? Menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Makanya paling enak itu jadi ibu-ibu. Ibu-ibu itu paling enak. Kalau bapak pengen masuk surga, rajin tahajud, rajin jihadnya, pengen sedekahnya. Kalau ibu cukup taat sama suami ridho, maka ibu jadi ahli surga. Di saat seorang istri walaupun pintar, walaupun dia bisa ngaji, di akhir kehidupannya suami enggak ridho, neraka bagiannya. Walaupun ibu bukan ahli ngaji, ibu bukan orang pintar, di saat ibu meninggal dunia suami ridho, maka ibu jadi ahli surga. Makanya suami mesti ridho. Pak, woi dari luar saya tanya, kira-kira kalau bini kita mati ridho nggak? Mana katanya pada KM kira-kira majikan tinggal ridho kan ke? Itulah nikmatnya seorang perempuan saudara. Hebat luar biasa. Kami mah eleh. Kami mah eleh. Wah, aku mau Ustaz. Laki mah eleh. Dijin bentakan, dijin pegang cicing banyak. Eleh. Tapi lamun ieu laki nanti bisa ngaji dibentakan ku pemajikan nak lain masalah elehna embung maributkeun masalah hal seperti itu. Tapi yang perempuan namun cerewet wajar. Ibu-ibu cerewet wajar apa henteu? Wajar sebab mun capek rumah tangga desa ibu apa bapak? Ibu paling capek. Komo bisa ngelahirkeun ibu teh paling capek betul bunya. Tadi bapak mah Pak kira-kira apa ngajuluk itu enak apa sakit? Pak, ngelahirin itu enak apa sakit? Dengan sakit dalam perjuangannya seorang perempuan. Makanya perempuan itu luar biasa. Dibandingkan sama laki-laki, bahkan kekuatannya sangat luar biasa. Kalau laki-laki perempuan itu seorang perempuan memiliki sebuah kekuatan itu 5 sampai 6 del. 6 del itu apa? 6 del itu kekuatan bagi seorang perempuan. Kalau tulang diremukkan maka sama dengan itu rasa sakit itu 6 del. Kalau laki-laki paling juga 2 del. 2 del laki-laki kekuatannya. Tapi bisa melahirkan seorang anak sakitnya luar biasa. Kalau hanya nyawa, maka tugas seorang suami dampingin istri yang sedang hamil. Pemajikan kena hamil komo dadara karena hamil pertama, luar biasa jadi nak jenah gitu. Maka selaki wajib kedampingan. Di saat seorang istri terbaring akan melahirkan, maka juga seorang suami memberikan motivasi. Tenang nih, ada kakak di sini. Baca salawatnya. Ayo atuntun. Allahumma sholli. Keluar tuh. Ini kadang-kadang kagak. Bini ngahejeun. Si Suem selaki mah. Emang itu ditanya. Kan lah. Si Udin selaki. Emang ayah gini baik. Oi.
si Gopur saya. Emang kayak gini, si Junet. Cuma kadang-kadang nuntut. Pemajikan masuk karena ruangan beda diperiksa, tapi nanti udah pembukaan 2-3 nempak. Bapak dalam dinginnya, waduh, saya emang gak kuat, lihat darah saya gak kuat, katanya lihat ini, keluar gitu datang, kunaon, saya Junet, tak mas, silong nagayun, kalau nonton kuat lah, keluar, terus rumah baik, didampingan, mak, itu anak aja loh, main sama keluar, di luar, jualan main tabur, pemajikan mana aja, pas melahirkan, itu anak keluar, Junet, alhamdulillah pemajikan siap geus ngajuru alhamdulillah laki tapi kamu mah laki asia alhamdulillah tapi pemajikan siap menang 20 jahitan tenang mah masalah jahitan dari kabinet tapi yang penting obat udah dijahit kaki satu dan 2 jahitan. Allah jadi baik. Kalau orang teh yang jago kanjing Nabi sama tidak akhirat mana awewe paling nahun singkat perempuan kilat masuk surga itu cuma 4 doang modalnya. Hiji kanjeng Nabi al-maratu iya salat khamsah ulah ninggalkeun kana salatmu ulah ninggalkeun kana salat ibu pan aya liburna datang bulanan, datang men itu jikir nak orang di waktu men mendapatkan sebuah nilai ganjaran. Makanya ibu kalau kita awal kita men wasif datang hari yang pertama kita mengucapkan kalimat alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullahi min kulli sabin ajib. Itu nilai ganjarannya sama dengan orang 40 orang mati syahid dan Allah tinggikan derajatnya 70 para nabi. Hafal? Mang udah pernah hati lo? Langsung lagi gak usah ya, mau beri ajaran. Itu usah banyak, bagaimana kadang-kadang yang dari baik. Lagi pasaki dan ngedidik baju kadang-kadang. Maka lo bapaknya lagi rajaman kembali dan tulas kain. Mulu dan ngalat deh. Maka kata ibu lobana pulang lagi lain setoran ilmu setoran angsuran kasakir dapat. Panjenengan baju aing. Kok nama aing bung, kamu di mana aing mau ngaji deui. Allahu Akbar. Ayo gitu ayat. Dari ditbaik. Lagi pasaki dan ngedidik baju kadang-kadang. Maka lo bapaknya lagi rajaman kembali dan tulas kain. Mulu dan ngalat deh. Maka kata ibu lobana pulang lagi lain setoran ilmu setoran angsuran kasakir dapat. Panjenengan baju aing. Kok nama aing bung, kamu di mana aing mau ngaji deui. Allahu Akbar. Ayo gitu ayat. Pakai kamu ayat. Itu yang pertama ulah tinggalkan sholat. Pikirkan ke Allah. Pikir ke Allah. Bisa suami bekerja, suami melakukan kaki dari rumah, niat ikhtiar usaha. Maka tugas seorang istri, suami berangkat kerja, suami berangkat kantor, suami berangkat dagang, istri di rumah. Sholat sunnah duha 2 rakaat 4 rakaat doain suami yang sedang berikhtiar usaha. Betul. Doa ya Allah Gusti mudah-mudahan sakit kula dipanjangkeun umur diselamatkeun di perjalanan diberkahkeun usahana. Tah suami teh senang. Maka sholat sunnah duha urang teh siap-siap nunggu anu salaki pulang gawe. Dandan anu menor sudah selaki darah sepun. Pak, belakangnya jujur nih yang di luar nih. Kalau kita punya bini menor itu kira-kira demen nggak?
Kalau kita punya istri rapi, cantik, demen enggak? Tapi sebaliknya Pak, kalau kita yang rapi itu bini curiga main. Ada itu ayat. Pak tuh kan sesuatu janda sebelah. Curiga. Sesuatu tamu, sesuatu tamu serati mah ini kadang-kadang tebing. Kepada anda rapi baju nanti, bukan nanti lo bagian autan. Dosa sombong bayar, sok. Kalau sakit dan nyosor dan bisa mereka mau. Rapi, bisa seorang suami pergi usaha, kita doain. Kita tahu dah jam 3 nih lagi gue mau pulang, kita tungguin rapi dandan. Pakai bulat-bulat, bola-bola, gitu pakai, semprot, selesai, nungguan di depan pintu. Sekian aku menunggu hati tangan. Gak lama suaminya datang. Assalamualaikum. Dia dirinya mencantai. Indahnya rembulan, tak seindah wajahmu. Kuningnya emas, tak sekuning. Itu Imam kadang-kadang lagi berangkat isu pulang sore usaha gawe datang ke imam pemajikan main makanya selalu kata pemain bajingan datang ke imam lain disambut malah dibangunan datang capek-capek dia nama terwek-wekan baik di grup nah kan gitu aja makan lemah Allah itu sholat dan tiga kan lalu yang kedua apa saudara puasa di bulan suci Ramadan perempuan yang puasa Ramadan maka mereka yang telah nanti akan menjadi penghuni surga secepatnya. Ramadan sebentar lagi Bu ya, sebulan setengah lagi kurang. Siap-siap yang capek di bulan suci Ramadan itu ibu-ibu, tapi capek ibu di sebuah nilai ganjaran dan pahala. Amin. Anu nyiapkeun sahur eta saha ibu bapak. Ibu menyiapkan buka ibu bapak. Ibu ganjarannya double saudara. Ganjarannya gede. Geus nyiapkeun sahur, nyiapkeun buka langsung berangkat isya ka Madinul Akhlak. Sholat tarawih, serempak di awal bulan Ramadan, ibu-ibu bapak di akhir ini bulan serempak datang kamu di sholat sunnah tarawih. Oh iya, baik semangat. Dari tarawih malam pertama ibu-ibu semangat, malam kedua enggak semangat, malam ketiga kurang semangat, apalagi imam aki-aki. Geus aki-aki dalam badan kebal digorikeun. Dari imam aja lagi digorikeun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu yang paling pojok kudu Islam ini baru Nabu Sarina. Yang kuis ya. Ini sudah enak. Selain lagi mau enak saya utang. Yang kobol aki-aki pokok namanya sudah pindah kalau salah duhur kali itu umi dari kapok tidak pernah pindah ternyata itu orang yang belum pindah hari ibu. Allahu Akbar. Jadi dua nak puasa laksanakan tapi nak jaga pribadi kita. Yang keempatnya taat kasalaki itu cara tepat silat menuju surga. Mudah-mudahan kita jadi surga semuanya. Terus masih sekian ya. Mau balik-balik mulai. Satu jam. Terus DKM tambahan deh yang sebab ustaz di mana-mana ceramah paling saja lewat 1 jam setengah itu mana luhur
yang mudah-mudahan kurang kabeh di banyak Gusti Allah. Kesehatan lahir dan batin, dibasar taat soleh soleha, mudah-mudahan pemadikan lawan selagi menjadi imam rumah tangga. Insyaallah kamu sakit ibadah hirna berkah, banyak mudah-mudahan bapak hidup pernah berkah, usaha anak lancar, bapak duit, insyaallah kamu usaha ada duit, insyaallah bisa berangkat sebab kurang teh pak munafik kurang teh hidup butuh duit yang masjid mau jadi lamun bawah duit yang pesantren mau bisa lamun bawah makanan kudu perhatian ke ibu-ibu bisa takut karena bapak sebab doa duit lamun dia dong lamun dia maka ibu-ibu diperhatikan lamun hari jalunya ibu maka hiji doa kaduana dimanapun bapak bertumpang namun aja lamun diberikan duit ke ibu-ibu maka insya Allah ibu tenang betul bu bapak nanti 55 putih yang penting meredu bapak disuruh berangkat seminggu yang penting tinggalkan du ternyata ibu cintanya sama du yang mudah-mudahan kurang kabeh banyak berkumul Gusti Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.